Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan yang saya banggakan, mohon maaf tadi pagi hari ada agenda dengan pimpinan jadi aku dulu belum bisa ngasih materi secara langsung. Materi ini sengaja di-upload di YouTube agar kemudian teman-teman bisa menyimaknya full, ya, menyimaknya full. Ini penting buat menyimak full karena terkadang em, soal-soal, ya, tugas-tugas itu diambil dari materi-materi yang kemudian saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman mendengarkannya setengah, ya dimungkinkan nanti ada tugas-tugas yang nggak bisa dijawab dengan baik begitu. Nah, melanjutkan pertemuan ke-9 kemarin, sekarang ke-10 ya. Saya melanjutkan dari prinsip yang ketiga. Ini kemarin sudah dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah pentingnya faktor kali. Prinsip yang kedua, pilih jenis-jenis yang untungnya besar. Nah, di eh, pertemuan ke-10 ini, saya ingin, oke, ini dia, memberikan tips tentang bagaimana sih kita memilih bisnis, ya, memilih bisnis. Ternyata dia punya 4 level dalam bisnis. Yang pertama adalah bisnis yang marginnya besar, omsetnya besar. Ini adalah jenis bisnis yang terbaik. Semoga teman-teman bisa membedain mana margin, mana omset. Margin itu adalah gap antara eh, bahan baku, harga jual dengan produksi. Itu margin. Misalnya harga produksinya 1.000, harga jualnya 2.000, maka marginnya 1.000. Atau harga produksinya 1.000, harga jualnya 1.500, maka marginnya 500. Omset adalah kemampuan teman-teman untuk memproduksi barang itu. Oke. Kemampuan produksinya berapa, maka itulah omsetnya. Jadi kalau misalnya kemampuan produksi barang satu harinya adalah 500, maka asumsinya 500 barang itu terjual pada hari itu. Semoga sampai sini kebayang. Jadi bisnis yang terbaik adalah bisnis yang marginnya besar, omset itu juga besar. Nah ini kan nanti eh, kalau kita ngomongin omset, ada orang yang ada yang permintaannya tinggi, kita nggak bisa menuhin. Ya. Permintaan 500, teman-teman bisa masukin 300. Itu berarti omsetnya teman-teman cuma 300. Iya. Padahal ini sebenarnya marketnya masih banyak nih, masih 500, masih ada 200 lagi yang bisa teman-teman penuhin gitu. Tapi karena nggak ada modal jadi cuma 300. Itu omset. Itu yang terbaik ya. Bisnis yang dengan poin yang pertama ini dengan bisnis yang levelnya terbaik. Yang kedua adalah bisnis yang marginnya kecil, omsetnya besar. Jadi walaupun kemudian dia punya untungnya nggak banyak gitu, nggak banyak. Maka yang ini adalah level bisnis yang kedua. Tetap harus bisa kita pilih di prioritas yang kedua. Bisnis marginnya kecil, omsetnya besar. Yang ketiga, marginnya besar, omsetnya kecil. Nah, kenapa ini menjadi prioritas yang ketiga walaupun sama-sama bagus ya? Level kedua sama level tiga ini sama-sama bagus karena sejatinya dia uh, masih ada margin, ya, masih ada margin. Jadi entah margin yang besar, omset kecil, sebaliknya omset kecil, marginnya besar. Yang paling nggak bagus adalah yang keempat, di mana margin kecil, omset kecil. Udah mah tipis ya, market yang belinya nggak ada atau jarang yang beli. Nah itu harus dihindari. Paling tidak bagus di dunia ini apa ya? Eh, Kayaknya saya nggak nemu. Misalkan teman-teman kancing baju, ya. Kancing baju misalkan bisnis yang marginnya kecil. Tapi semua baju punya kancing. Ya, hampir semua baju punya kancing. Maka nggak bisa dibilang omsetnya kecil juga. Pasti dia besar. Misalnya juga red slating. Ya.
dibilang omsetnya kecil, tapi marketnya omsetnya besar karena setiap celana biasanya punya resleting. Lebih kurang begitu ya. Jadi ini 4 level bisnis yang kalau mau teman-teman pilih, pilih yang marginnya besar, omsetnya besar. Yang kedua, margin besar, ya, mohon maaf, marginnya kecil, omsetnya besar. Jadi omset ini menjadi prioritas yang paling utama dibandingkan dengan marginnya. Jadi kalau kebutuhannya tinggi kan, udah hajar terus. Walaupun kecil, nggak apa-apa. Pilih itu. Yang hari ini contoh-contohnya adalah es teh Solo. Ya, itu kan omsetnya besar sekali itu. Sehingga kemudian teman-teman bisa ngeliat tuh, banyak bertumbuh eh, warung-warung kan ya, gerobak-gerobak atau gerai-gerai es teh. Ya. Es teh viral terutama yang 3.000 per cup, beli 3 gratis 1, beli 2 gratis 1 dan seterusnya. Kenapa? Karena dia melihat omsetnya besar. Tuh. Sebenarnya yang banyak besar lagi nih properti. Properti juga tuh omsetnya besar, margin juga besar. Maka maka bisnis properti itu ada di sini nih. Ada di level yang pertama. Gitu. Tapi tidak semuanya orang punya kemampuan masuk di bisnis properti. Oke, itu sebagai penguat dari bagaimana kita memilih. Jadi ya, ini bisnis yang untungnya besar. Dalam pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa jual beli pabrik itu ternyata lebih menguntungkan dibandingkan dengan kita membangun pabrik. Oke. Nah, ini contoh ilustrasi income dari bisnis properti. Ada 7 level, ya, 7 level dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat apakah setiap aktivitas itu dia pasti punya faktor kalinya, pasti ada faktor kalinya. Contohnya ini, kalau level yang paling dasar namanya tukang bangunan. Naik sedikit, dia jadi properti agen. Yes. Rumusnya, kalau dia naik level, maka kerjaan fisiknya berkurang, nambah kerjaan otak, kerjaan mikir. Tukang bangunan kerjaan fisik, properti agen kerjaan mikir. Naik level yang ketiga, prinsipal itu ketua atau kepala, pimpinan dari properti agen. Jadi dia punya beberapa agen properti yang dipimpin oleh seorang ini. Yang keempat, kontraktor. Dan kita bisa tahu bahwa gaji kontraktor itu tidak dibayar per bulan, tapi dia persentase dari total project. Projectnya 10 miliar misalnya. Dia dapat 10%, ya 1 miliar, lebih kurang gitu. Kalau dari prinsip properti ini nggak kalah gede dibandingkan yang kontraktor. Kontraktor itu gede banget, maka kalau ada orang yang menang tender properti sebagai kontraktor biasanya langsung jadi orang kaya mendadak. Itu level yang keempat. Level yang kelima lebih tinggi lagi dia, koordinator kontraktor. Dia punya beberapa kontraktor, dia yang jadi koordinator ini. Dia punya bisnis kontraktor misalnya ya, properti, ada bisnis kontraktor pembangunan jalan, ya. Kemudian kontraktor lagi apa ya, misalnya pembuatan gedung rumah sakit, kontraktor lagi sembako dan seterusnya. Ya, oh, kok sembako bukan properti ya. Kontraktor atap gedung, misalkan gitu. Nah itu lebih tinggi lagi dapatnya. Yang paling tinggi juga mana developer. Developer itu mengelola eh, kawasan gitu ya. Dan yang paling tinggi adalah master developer. Kawasannya nggak cuma satu, dia yang ngelola banyak kawasan. Di Indonesia itu yang sudah masyhur adalah Agung Podomoro Group, misalnya APG atau Agung Sedayu Group atau Sinar Mas Land dan yang sejenisnya. Ya. Pengusaha muslim yang di sini nggak ada. Sorry to say ya, pengusaha muslim yang kemudian unggul di dunia properti yang sifatnya master developer itu nggak ada. Hampir sebagian besar kaum Nasrani yang unggul di bisnis properti. Orang kita ada di bisnis properti tapi kastanya level menengah. Ya, tidak ada yang nyampe level nasional gitu ya. Kecuali dia kerja sama taipan-taipan yang memang sudah perusahaannya itu multinasional begitu ya. Tapi itu ilustrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman guru bimbel, maka dia punya guru bimbel itu yang di sini nih, level 1. Naiknya
adalah supervisor guru bimbel. Jadi ngumpulin guru-guru bimbel, dikumpulin sama dia. Kemudian yang ketiga, dia punya bimbel, gitu kan. Yang awalnya enggak nih, hanya ngodinir aja, ngodinir. Lama-lama dia punya bimbel, kemudian dia punya bimbel yang cabang satu, cabang tiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia punya jadi masternya bimbel, masternya. Semua bimbel di Indonesia ini dia yang ngoperate, karena dia tahu bagaimana cara mencari guru yang terjangkau dan seterusnya. Ingat ya, kalau kakak kemudian meneliti, menganalisa setiap aktivitas, pasti itu akan ada maps-nya, ada template-nya. Ya, ini sebagai contoh juga. Ada iklan di Instagram yang masuk di beranda saya itu. Orang yang namanya Rumah Scopus, Rumah Scopus. Tujuan begini, setiap hal itu punya cara untuk ngebukanya. Contoh botol ini misalnya, botol ini kalau dibukanya salah dia nggak bisa kebuka, misalnya tuh kan. Ngebukanya salah karena dia harusnya ke sini muternya, dia malah ke sini muternya. Ya ini ya tuh. Harusnya ke sini, dia malah ke sini. Kalau makin keras kan nggak bisa. Dia bilang begitu. Pun sama dengan Scopus. Cara menulis artikel untuk tembus Scopus itu punya caranya. Dan saya akan ajarkan kepada Anda cara untuk mendapatkan indeks Scopus yang cepat. Satu tipsnya adalah dengan mencari referensi yang terbaik di seluruh dunia. Dan saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara mencari referensi terbaik di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Ini awalnya ngetik Scopus doang nih. Awalnya dia ngerjain Scopus dia sendiri, kemudian dia analisa sama dia. Lama-lama dia ketemu rumusnya dan dia kasih itu kepada orang. Dia jadi master penulis Scopus gitu kan. Nah, lebih kurang begini. Pertama tukang nulis artikel Scopus, kemudian dia belajar level-level berikutnya. Ya. Akhirnya dia jadi orang yang master Scopus. Ya. Terus dia belajar. Nah, keniscayaan. Kalau teman-teman terus belajar, mau scale up, maka insya Allah akan menjadi master di bidangnya masing-masing. Oke, next. Nah, prinsip yang ketiga, menggunakan bantuan orang lain dan teknologi. Pertanyaannya begini, bagaimana teknik merekrut orang kalau di awal-awal teman-teman nggak punya duit? Gitu kan. Ini punya usaha nih, tapi belum punya duit. Karena apa? Ya usahanya baru mulai ngelintis. Maka untuk awal memulai karir, kemampuan terbatas, maka bisa menggunakan skema bagi hasil atau bagi saham. Tanya orangnya, gue punya ide bisnis, gue butuh bantuan lo. Nah, mau gak gabung di bisnis gue, tapi ntar gue kasih lo saham atau bagi hasil. Ya, orang desain kamu, maaf ya orang desain. Kalau teman-teman nggak punya duit buat ngegaji orang desain, ajak dia bagi hasil. Tolong dong buatin gue proposal. Nanti kalau proposal tembus, Ani bagi ente 5% misalkan. Itu lebih kurang. Atau kalau emang ente nggak mau bagi hasil, Ani kasih saham. Ntar kalau proyek Ani selama setahun kemudian ada untungnya, ente yang dibagi. Tentu bagi hasil sama bagi saham itu besarannya nggak sama ya persentasenya. Karena kalau bagi hasil itu biasanya setiap kali ada proyek cair atau ada keuntungan, setiap bulan bisa atau setiap proyek bisa. Kalau bagi saham itu minimal setahun. Teman-teman rela tadi bagian desainer tadi tuh rela menerima duit dulu selama setahun, membantu desain aja, desain, setahun kemudian proyek berjalan, ada untungnya baru teman-teman dapat. Ya. Jadi yang kedua prinsipnya perlu orang baru rekrut. Jadi jangan rekrut orang baru ada kebutuhan enggak, tapi perlu orang dulu baru rekrut. Ini akan beda nih dengan yang punya uang. Kalau nggak punya uang itu, kalau perlu orang baru rekrut. Tapi kalau nggak perlu nggak usah direkrut. Tadi orang desainer ya, orang desainer nggak setiap hari ngedesain. Maka kemudian kalau kita perlu baru minta dia, ya kan? Kalau kita perlu baru minta dia. Ternyata kita bisa tawarkan dia dengan tadi bagi hasil, bagi saham dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman sudah punya uang, nih, maka rekrutlah sebelum butuh. Bila mau bertumbuh, rekrutlah sebelum perlu. Posisinya, kalau tadi teman-teman punya project,
punya ide dan mau bertumbuh, punya uang, ya rekrutlah sebelum butuh gitu. Jadi kayaknya saya eh, memang penting nih ada orang desain. Ya udah rekrut cetrek. Walaupun kebutuhan desainnya itu belum ada, maupun proyeknya itu belum cair. Tapi udah kebayang ini harus harus butuh orang desain. Ya udah rekrut gitu ya. Dan kalau mau bertumbuh, rekrutlah sebelum perlu. Ya. Perlunya kapan? Eh, tahun depan. Tapi butuh dari sekarang. Ya udah rekrut sekarang dari sekarang. Karena kita pengen tumbuh gitu ya. Bukan apa mau diem aja gitu. Jadi seorang yang memang dia pengen tumbuh, ya pengen kemudian expand, maka dia harus merekrut sebelum dia perlu atau dia butuh. Itu yang ketiga, ya. Nanti ada lagi nih caranya, bagaimana kita komunikasi dengan orang yang akhirnya dia mau menerima tawaran kita, baik itu bagi hasil, bagi saham, atau kemudian dengan biaya yang lebih terjangkau, begitu ya. Yang keempat, optimasi sistem kerja dan layout. Nah, cara paling mudah untuk menerapkan sistem kerja yang efektif dan efisien adalah dengan cara menekan konsep ISO 9001-2015 ini, namanya sistem manajemen mutu. Dan saya sudah sedikit sampaikan ini di materi manajemen strategi bisnis. Saya nggak tahu teman-teman dapat atau belum, tapi beberapa mahasiswa di kelas yang sama itu udah dapat, sudah pernah saya ajarin ya terkait dengan beberapa poin di konsep ISO 9001-2015. Yang kedua, layout. Begitu pentingnya layout, maka seluruh gerai minimarket punya layout yang sama untuk seluruh gerainya. Jadi ini jangan dianggap layoutisasi kantor itu dia tidak berdampak ya kan. Karena kalau kita evaluasi benar, ternyata ada aktivitas-aktivitas yang kemudian dia tidak efisien gara-gara layoutnya ya nggak dianalisa begitu. Maka kalau teman-teman melihat mana layout yang harus dianalisa, ya, datang aja ke minimarket. Maka teman-teman akan melihat, oh masuk pintu sebelah kanan itu adalah kasirnya, gitu ya. Di mana ada ATM biasanya pojok kiri, masuk pintu pojok kiri gitu di barang ya. Atau di ujung-ujung biasanya. Di mana Pampers, di mana sembako dan seterusnya, maka itulah layout. Kalau di minimarket. Tapi di kantor juga harusnya begitu. Di kantor harusnya begitu. Di mana ada posisi orang keuangan, di mana ada posisi orang gudang, di mana ada posisi orang pembelian, misalkan ada posisi orang marketing, itu kalau dia diatur layoutnya, biasa kerjanya akan semakin efisien dan efektif. Oke, itu bisa dioptimasi. Yang kelima adalah belajar marketing. Kayak melalui marketing, sangat mungkin. Jadi kalau kita nggak punya uang, maka dengan marketing kita jadi bisa punya uang. Mau tidak mau teman-teman harus belajar marketing. Oh, ini belum dilihat. Oke, jadi saya tidak terlalu perdalam di sini. Ya, kuliah nanti ada beberapa teori marketing yang di buku ini juga bisa ya teman-teman baca atau teman-teman dalami. Belajar kontrol. Ini yang kadang kita lupa ya. Kok di mana ini dia? Yang apa yang harus kita kontrol? Cash flow. Maka dalam pertemuan sebelumnya ketika bicara mana yang lebih untung, warung kecil apa bahan vulkanisir, mas saya sampaikan lihat dulu berapa masuk berapa keluar. Karena kalau teman-teman yang melihat itu, maka untungnya untung semu. Seakan-akan masuknya banyak, tapi ternyata ketika dicek nggak untung. Jadi, cash in yang besar belum tentu membuat bisnisnya untung. Rumusnya cash in harus lebih besar dari cash out. Ini sederhana aja. Kalau kalau akunting ya, akunting yang PSAK 40 lebih kurang begitu ya, yang mengatur sistem-sistem yang ada di akunting itu menjelimet sekali. Ternyata itu dasarnya dari yang sangat sederhana. Berapa uang masuk dan berapa uang yang keluar. Nah, jadi akhirnya ada yang membunuh cash flow di sini ada nih. Stok produk. Dalam teori akuntansi,
Stok produk ini dianggap sebagai sebuah kekayaan, sebuah modal, ya, sebuah modal, ya, liquid dia bisa dioptimasi. Tapi pertanyaannya kan produk nggak bisa dibelanjain, produk itu tidak bisa diuangkan kecuali dia memang dijual. Saya punya buku nih, misalkan buku ini misalkan 1000 piece dengan rupiah lebih kurang 500 juta. Pertanyaan, saya punya duit 500 juta? Ya kagak, saya punyanya buku. Gitu. Dalam teori akuntansi, eh, stok produk itu dianggap sebagai kekayaan. Tapi mohon maaf, itu eh, kekayaan yang dalam tanda kutip nggak bisa dipakai gitu, kecuali dia dijual dulu. Maka di sini bahasanya yang bisa memenuhi cash flow itu satu adalah stok produk. Uang kita sudah terkonversi dari produk, akhirnya apa nggak bisa kita pakai, kecuali teman-teman jual. Oke, saya juga punya harta kekayaan di sini. Saya mohon maaf, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, saya punya madu. Saya punya madu. Saya punya madu nih ada berapa? 10. Ya. Saya punya madu 10. Iya betul. Ini uang saya di sini berarti lebih kurang 500.000 nih. Karena satu botolnya 50.000. Terus misalkan saya bilang, saya punya duit 500.000, nggak tepat. Yang jelas saya punya stok produk seharga 500.000. Kalau saya bisa jual itu, baru kemudian saya dapat uangnya. Kalau saya nggak jual, ya sudah. Kita nggak bisa beli Pampers pakai madu. Gitu. Kita nggak bisa barter beras dengan madu. Ini hari ini jarang orang yang mau jual dengan cara barter. Oke, jadi itu yang pertama yang membunuh adalah stok produk. Yang kedua adalah piutang. Orang yang bayar belakangan itu emang uang kita tapi belum di dompet kita. Ini pun bisa membunuh cash flow. Seakan-akan uang kita banyak, tapi ternyata di luar, masih di luar, bukan di dompet kita, bukan di rekening kita. Ini pun harus teman-teman antisipasi. Ya, tolong pastikan bagaimana aliran cash flow-nya itu memang benar-benar lancar. Yang ketiga adalah biaya marketing. Ya, ini juga perlu dikontrol. Ya, kadang kan begini, kita kurang pembeli karena kurang ada yang iklannya kurang. Pertanyaan saya, apakah setiap iklan yang teman-teman lakukan itu terkonversi gak menjadi sales, menjadi penjualan? Jadi jangan asal sekedar iklan, sekedar marketing, canvassing, diskon, tapi nggak pernah diukur, nggak pernah dikontrol. Ya, saya waktu dikasih amanah di Daku Bandung sebagai mudir pada waktu itu nggak lama ya, 2003 tahun kan, atau 2 tahun Pak saya. Sebagai mudir di marketingnya 2 tahun, tapi sebelum itu juga diamanin di wakil mudir, kemudian di kepala sekolah dan seterusnya. Nah, sampai pada satu analisa bahwa ternyata orang tua santri Bandung itu tidak pernah mendengar. Ini yang masuk nih yang datang kepada kami dan kemudian wawancara itu tanya, Bapak Ibu dapat info dari mana? Sebagian besar semuanya dapat info dari saudara, kerabat, keluarga, tetangga, sanak saudara begitu. Saya pastikan lagi, lihat spanduk kami nggak? Dengar iklan kami nggak di radio? Tidak ada kecuali sedikit. Akhirnya sejak tahun itu iklan radio ditutup. Kita nggak ada iklan radio, kita tidak ada lagi spanduk yang kanvasnya sampai berlembar-lembar gitu, enggak. Kita hanya pasang spanduk paling di tol, ya, itu pun jumlahnya juga nggak banyak, hanya 4 untuk setahun. Ya, jadi memang kita lihat benar tuh, di mana sih anggaran kita itu harus kita efisiensikan, harus kita hemat begitu ya. Tip. Nah, ini ada contoh dari hal-hal yang kecil. Pertama, es batu. Kalau teman-teman usahanya, kemudian ada bisnis kuliner, kemudian minuman, makanan, cek, misalkan es batu 20 kilo, apakah tiba 20 kilo? Jangan-jangan mencair ketika di jalan kan begitu. Nah, ini menarik nih. Ya. Pesan 20 kilo ya. Nah, harusnya kan ketika ditimbang nyampe di restoran teman-teman,
20 kilo juga dong gitu. Ternyata enggak, karena ada yang mencair. Nah itu kalau kita nggak kontrol, ya maka kita akan kehilangan banyak es batu. Dalam contoh buku ini itu bisa jadi hematnya bisa 20 juta. Yang kedua, gas LPG. Pesan 12 kilo, apakah tibanya 12 kilo? Timbang lagi, jangan-jangan cuma 9 kilo. Berarti 3 kilo hilang tuh. Kalau itu teman-teman nggak kontrol, maka teman-teman akan kehilangan banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa teman-teman konversi menjadi hal yang lain. Sehingga keluar tuh detail rata-rata, yang mohon maaf ini harusnya ke delete, nggak ke delete. Satu tabung gas itu habis untuk berapa kali masak, kemudian berapa kilogram es yang mencair gitu. Nah ini detailnya muncul gitu, dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita kontrol langsung barang-barang atau hal segala sesuatu yang kemudian teman-teman lakuin. Saya di sekolah misalnya bisa dicek berapa spidol habis, bolpen habis, dan seterusnya, penghapus, buku, dan seterusnya. Jadi ketika ininya bisa kita evaluasi, kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita efisiensikan. 7. Fokus kembangkan pasif income dan investasi. Oke. Kenapa orang miskin semakin miskin dan sebaliknya? Oke. Prinsipnya adalah bagaimana orang miskin dan menengah menjadi kaya dan orang kaya semakin menjadi kaya. Jadi gimana caranya tuh? Gimana caranya? Iya. Gimana caranya? Nanti kita lihat setelah slide ini. Dan hindari sibuk untuk tampak kaya. Jadi hindari sibuk untuk tampak kaya. Karena tampak kaya saja itu bukan kaya berarti ya. Hanya kelihatan kaya, padahal dia sebenarnya nggak kaya. Ini perbedaan orang miskin, menengah, dan kaya. Pola hidup miskin itu, dia menghabiskan 100% pendapatannya untuk pengeluaran. Teman-teman punya gaji sejuta, habis sejuta-jutanya. Tidak ada aset, tidak punya apapun. Jadi, misalkan sejuta, kontrakan 500, transport 300, konsumsi 200, habis. Nah, ini nggak sehat. Ini nggak sehat. Kalau teman-teman begini polanya, nggak akan pernah bisa pindah ke kuadran yang kedua. Apalagi ke kuadran yang ketiga. Apalagi ke pola yang ketiga. Maka mau tidak mau, kalau ini teman-teman mau pindah ke poin yang menengah, ke poin yang menengah, maka ada sebagian nih, sebagian yang kemudian harus disisihkan untuk kewajiban atau untuk hal yang lain. Nah, anggap ini teman-teman nggak di sini. Teman-teman sekarang sudah di sini. Ini pun masih belum baik. Kenapa? Karena teman-teman mengeluarkan sebagiannya untuk kewajiban. Kewajiban itu apa? Bayar cicilan itu kewajiban. Ya, kalau misalnya teman-teman punya gaji 2 juta, sejutanya habis buat bayar cicilan, gitu ya. Kemudian, maka sesungguhnya cicilan ini bukan bukan aset, ya, tapi dia kewajiban yang harus ditunaikan. Beli mobil baru, cicil handphone baru, cicil kamera DSLR, misalkan sepatu baru, nyuci, itu hal-hal konsumtif yang akhirnya kita sibuk untuk tampak kaya, dan akhirnya nggak kaya-kaya. Karena kenapa? Karena uang kita yang kita dalam kutip buat investasi tadi ternyata nggak muncul. Ya, uang teman-teman hanya habis untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah teman-teman ambil, motor kah, mobil kah, handphone kah, gitu. Tapi beda dengan kuliah ya, beda dengan kuliah. Kalau teman-teman investasi di kuliah, sesungguhnya teman-teman itu bukan dalam posisi kewajiban, tapi aset. Ini dia. Nih. Jadi masuk dalam investasi kalau kita belajar itu. Kita belajar itu adalah masuk dalam investasi. Kalau teman-teman belajar menghabiskan 3 juta rupiah dalam waktu 4 tahun, itu murah banget. Murah banget. Karena hari ini ada pelatihan yang 3 juta rupiah itu cuma 3 hari. Kan itu agak-agak error ya. Dan yang join banyak gitu. Yang join banyak. Jadi sebenarnya ilmu yang gratis pun banyak. Tapi kadang orang-orang dengan yang gratis itu nggak percaya. Kalau saya sih percaya-percaya aja. Jadi semua yang ada di buku nih, yang ada di audio, yang ada di apa, cuma satu itu rumusnya. Kalau teman-teman percaya, buktiin, gitu kan? Pelatihan lama kalau nggak dibuktiin, itu nonsens.
Jadi saya termasuk orang yang sangat melihat ini pelatihan perlu gak ya saya ikut apa enggak. Kalau saya bisa dapat pelatihannya dan saya bisa tanpa harus bayar, saya akan coba cari itu. Akhirnya saya hanya mengikuti pelatihan yang ketika saya bayar, memang itu nggak disediain di tempat mana-mana. Saya harus ketemu langsung sama orangnya, saya harus belajar langsung sama orangnya, dan saya menyerap langsung ilmunya. Ya, jadi resep orang kaya itu sesungguhnya pengeluarannya ada, tapi seperlunya aja. Seperlunya aja. Sisanya apa? Dia masukin ke aset. Dan beda antara aset dengan kewajiban. Kewajiban itu tadi saya bilang berupa cicilan-cicilan itu kewajiban. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau beli sesuatu, sesungguhnya sebenarnya buat aset kita, buat kita kerja, menopang kita punya kerjaan. Beli motor misalnya, saya tanya sama teman-teman, teman-teman beli motor itu milih gak? Milihnya pertimbangannya apa? Apakah Honda Beat dengan Honda Beat dengan Ninja 250R? Teman-teman pilih motor yang mana? Handphone. Apakah handphone harus iPhone 15 atau handphone 14 Pro Max misalnya? Atau cukup aja Xiaomi, Realme atau Samsung ya misalnya, yang nggak perlu terlalu mahal. Karena sesungguhnya kita tidak pengen tapak kaya, kita hanya perlu itu sebagai modal kerja kita, modal kerja ya, modal kerja. Jadi memang sejatinya semua yang kita harus beli, yang kita harus pakai, pilih yang benar-benar efektif dan efisien. Saya miris banget kalau bisa ada orang keluar dari kontrakan, kontrakannya sepeter, motornya Ninja 250R, lah gua aja motornya Honda Beat. Ya bukan gue nggak bisa beli Ninja juga enggak, tapi gue tahu gue sesungguhnya nggak perlu gue pakai motor itu. Di Indonesia mah hari gini, coba ente jalan di mana, di Ciledug sini mau pakai Ninja nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut, yang ada boros pak, macet terus gitu kan. Ya saya punya mobil, memang saya punya mobil, tapi itu saya pakai hanya untuk saya perjalanan luar kota, Jakarta, Bandung ya, tugas. Kalau misalkan memang ke Sukabumi atau kemana, itu saya pakai ya, karena memang lebih efektif dan efisien. Ingat prinsip yang pertama tadi, kita tidak menukar waktu dengan uang. Jadi saya nggak mau banget waktu saya itu banyak terbuang ya, karena tidak efektif di perjalanan. Oke, balik lagi ke sini bahwa kita pengen semua pengeluaran kita itu efektif dan efisien, sebisa mungkin masuk ke aset. Nah, kalau teman-teman ada satu prinsip namanya sadis, sabar dan disiplin. Oke. Kalau teman-teman bisa sabar, beli cash, nabung, beli cash. Ya, jangan nyicil, karena nyicil itu ngerepotin di masa yang akan datang. Belinya sih gampang, bulan ini beli gampang, bulan depan tuh itu akan nagih-nagih terus tuh. Jadi mereka teman-teman sabar dulu, disiplin nyisihin, beli. Jika teman-teman nggak punya utang. Ya. Tadi ketika beli, pilih yang benar-benar memang dia efektif, efisien, hemat dan dibutuhin. Bukan mau tapi butuh. Saya pengen motor, ya pengen sih. Saya kalau butuh motor itu hanya sekedar kendaraannya aja. Kalau pengen biasanya pengen yang paling bagus. Ya. Ini yang investasi leher ke atas. Ya. Sama belajar dari diri sendiri. Nih, harus muncul aha dan harus. Aha itu gini, wow gitu ya. Aha gitu dalam beberapa. Ya teman-teman belajar, wow, aha ini saya kayak perlu ini, nah itu. Muncul aha dan muncul harus itu adalah salah satu hal yang kita harus jawab. Saya harus kuliah nih, nah itu dia. Wah, kalau begini saya harus belajar. Ini dari dua nih. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari orang lain. Belajar itu dua itu aja modalnya. Dari diri sendiri atau dari orang lain. Kalau dari diri sendiri itu dari pengalaman, yang kedua dari merenung. Kalau orang lain tuh langsung maupun tidak langsung. Buku itu orang lain, audio orang lain. Langsung itu seminar, coaching, mentor itu dari orang lain secara langsung. Hari ini program mentorship ya, mentorship itu banyak dikembangkan, baik bisnis maupun kemudian pengembangan diri itu juga ada mentorshipnya. Dan kalau teman-teman ketemu circle, ya ketemu circle yang
nggak harus bayar untuk dapat pengembangan diri, jangan dilepas ya, karena itu mahal. Di luar sana saya ngambil certified, saya mengambil certified coaching di ISQ 169 ya, 159-nya ISQ, 159 atau 169 ya, lupa saya. Hari Ginanjar, wah 24 juta Pak, 24 juta. Jadi kayaknya enggak dulu deh, ya kan? Ya. Apa yang ditawarin oleh ISQ Training Center ini? Ya modulnya nggak terlalu jauh beda dengan yang saya sudah pakai sekarang gitu. Cuma hanya ngeluarin sertifikat doang. Sertifikat bahwa Anda sudah layak sebagai coach certified gitu. Padahal sebenarnya coach certified itu dilihat dari bagaimana teman-teman bisa menggrab teman-teman yang lain, bisa membawa mereka juga ikut sukses, berubah gara-gara teman-teman yang mendampingin. Dan alhamdulillah saya sejak di kampus Bandung juga aktif, kemudian mendampingi adik-adik tingkat saya, kemudian akhirnya mereka bisa sekarang insya Allah lebih baik daripada saya. Saya belajar dari orang, belajar dari sendiri. Ini 8 prinsip yang bisa membuat teman-teman menjadi orang-orang yang kerja sedikit, dapat banyak. Nah, mudah-mudahan di diskusi sesi kedua ini, prinsip 3 sampai prinsip 8, teman-teman bisa memahami, dan kalau ada hal yang kurang dipahami, bisa tanya di grup atau di kolom komentar. Insya Allah nih sudah jelang asar, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkan dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.